Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoironi. Saya adalah jurusan Pendidikan Agama Islam dengan lokal C. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran, yang mana dosen pengampunya adalah Muhammad Jain Arifuddin Nor, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang snowballing. Tapi sebelum kalian nonton video ini, mari subscribe, karena subscribe itu adalah gratis, free buat kalian yang sedang nonton video saya. Bye-bye. Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang metode snowballing. Yang mana dalam snowballing ini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian serta definisinya. Lalu ada langkah-langkahnya. Terus yang ketiga ada media dan alat pembantu pendukungnya. Terus juga ada keunggulan serta kelemahan metode tersebut. Bye-bye. Oke, sekarang kita pengertian snowballing. Secara bahasa, snowballing itu berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari 2 kata. Yang pertama, snow, yang artinya salju. Yang kedua, ball, yang artinya bola. Jadi, kenapa sih metode ini bisa dikatakan dengan metode snowballing? Iya. Nah, jadi dikarenakan dalam pembelajaran siswa melakukan tugas individu, kemudian berpasangan, dari pasangan tersebut kemudian mencari pasangan yang lain, sehingga semakin lama anggota kelompok semakin besar bagai bola salju yang menggelinding. Iya. Nah, di sini juga ada menurut pendapat para ahli, itu salah satunya yaitu menurut Hisham Jaini dan kawan-kawan, mereka mengatakan metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari kelompok kecil, kemudian dilanjutkan lagi dengan kelompok yang besar, sehingga pada akhirnya akan munculkan 2 atau 3 jawaban yang telah disepakati oleh peserta didik secara berkelompok. Nah, jadi itulah menurut para pendapat tersebut. Oke, selanjutnya kita akan memasuki yang pembahasan yang kedua, yaitu langkah-langkahnya. Jadi, sebelum kita menggunakan metode snowballing ini, kita harus memperhatikan beberapa langkah-langkah untuk menjalani atau menjalankan dengan metode snowballing ini. Itu yang pertama, jeng jeng jeng, kere kere. Yang pertama, langkah-langkahnya: 1. Sampaikan topik materi yang akan diajarkan. 2. Minta siswa untuk menjawab secara berpasangan. Ketiga, setelah siswa yang bekerja berpasangan tadi mendapatkan jawaban, pasangan tadi digabung dengan pasangan di sampingnya. Dengan demikian, terbentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang. 4. Kelompok berempat ini bekerja mengerjakan tugas yang sama seperti dalam kelompok 2 orang. Tugas ini dapat dilakukan dengan membandingkan jawaban kelompok 2 orang dengan kelompok 2 orang lainnya. Dalam kegiatan ini perlu dipertegas bahwa jawaban harus disepakati oleh semua anggota kelompok yang baru. Dan yang kelima, setelah kelompok berempat ini selesai mengerjakan tugas, setiap kelompok digabung lagi dengan kelompok berempat lainnya. Dengan demikian, sekarang setiap kelompok baru beranggotakan 8 orang. Yang keenam,
yang dikerjakan pada kelompok baru ini sama dengan tugas pada langkah seempat di atas. Langkah ini dapat dilanjutkan sesuai dengan jumlah siswa dan waktu yang tersedia. Yang ketujuh, masing-masing kelompok diminta menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan kedelapan dan terakhir, guru akan membandingkan hasil dari masing-masing kelompok, kemudian memberikan ulasan-ulasan yang dianggap perlu. Nah, jadi itu adalah salah satu langkah-langkahnya yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan metode snowballing ini. Iya, pembahasan ketiga, media dan alat pendukungnya. Nah, jadi sebelum kalian menggunakan metode snowballing ini, kalian juga harus memperhatikan serta akan mempersiapkan media atau alat-alat pendukungnya. Oke? Yang pertama, kalian harus kalian harus lihat sampingnya saja, karena sudah ada di sini. Oke, yang pertama yaitu ada buku, ada majalah, surat kabar, serta kamus atau ensiklopedia yang perlu kalian digunakan. Nah, terus juga di sini juga ada media pendukungnya, yaitu yang pertama ada yang pastinya lah itu kan LCD serta bukan kawan-kawannya. Terus juga ada papan tulis, itu pasti tentu harus ada papan tulis. Dan yang ketiga yaitu bola kecil. Nah, ini sangat penting karena bola kecil adalah salah satu media utama untuk kita gunakan dalam metode ini. Pembahasan keempat, kekurangan dan kelebihan. Kelebihan pada metode ini yaitu 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. 3. Melatih kerjasama kelompok dalam berdiskusi. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Dan yang terakhir, kelima, praktis bukan pengajaran konvensional. Selanjutnya yaitu ada kekurangan metode ini. 1. Memerlukan persiapan yang matang. 2. Tidak sesuai dengan jumlah siswa yang banyak. 3. Memerlukan perhatian yang ekstra ketat dari guru. 4. Memerlukan waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir, yang kelima, kemungkinan didominasi oleh siswa yang berkemampuan cepat. Nah, jadi itulah kelebihan serta kekurangan pada metode ini. Nanti aku bilangin kamu. Karena Bapak sudah bagi kelompok, silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Iya, Pak. Ini kayak Bapak cara mainnya. Ya, sebelum game kita dimulai, Bapak menjelaskan bagaimana cara mainnya. Pertama, bola ini Bapak lemparkan kepada suatu kelompok. Apabila kelompok itu memegang bola tersebut, maka Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan. Oh, begitu ya, Pak. Contoh, misalnya Bapak kasih sama ini, Torila. Nah, jadi Bapak kasih ini pertanyaan. Apabila dia bisa menjawab, akan Bapak bagi bintang. Oh. Tapi apabila dia akan menjawab, Pak? Nah, apabila dia tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak, akan bisa dilaporkan kepada kelompok lain. Dan apabila kelompok akan bisa menjawabkannya, akan kelompok tersebut mendapatkan bintang. Oh, begitu cara mainnya. Jadi tersebut bola ini lempar-lempar gitu.